Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama dengan Ira Fiki TV. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan hidayah, taufik, inayah dan mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Penasaran dengan ceramah ini? Yuk kita tonton. Imam kata Nabi, kalau kau jadi imam, pendekkan bacaanmu. Nabi itu kalau jadi imam ringkas bacanya. Nanti kalau sholat sunnah di rumah baru panjang-panjang. Kita terbalik, kalau jadi imam panjang-panjang, kalau dia sendiri kul-kul. Saya heran lihat anak-anak sekarang kalau jadi imam, dia senang betul yang panjang-panjang. Siapa yang ngajar kamu? Kata Nabi, ringkaskan dan baca yang umumnya orang hafal. Kenapa disuruh ringkas? Kita lihat orang tua. Itu sebabnya imam sebelum takbir, sunnah lihat dulu ke belakang. Salat aja, oh banyak orang tua. Jangan kau panjang-panjang. Banyak anak muda. Maka baca saja yang ringkas. Kalau panjang, kau siksa orang remati. Sudah kasihan lama itu. Mulai, kan ada itu yang remati, sudah lututnya sudah bengkok. Tambah lagi lama-lama kasihan jatuh kepalanya lama. Belum selesai Pak Imam jatuh. Yang kedua, baca yang umumnya orang hafal. Tujuannya apa? Satu, supaya kita bisa khusyuk dengar. Coba kalau kita baca, imam baca wadduha, kita bisa ikut. Kenapa? Kita juga hafal. Tapi coba kalau imam baca Al-Anfal ayat 5 sampai 55. Dia khusyuk dengan bacaannya, kita khusyuk dengan hayalan. Kita mau ikut, tidak dihafal, kita mau ruku. Pak Imam belum ruku, terpaksa kita baca semua di dinding. Keadaan keuangan masjid, pengeluaran, 1 bayar listrik bulan November, 2 bayar air bulan. Dibaca semua itu Pak. Belum juga selesai bacaannya Pak Imam, sudah habis itu 1 papan, pindah lagi kita samping kiri, kalender. Pengurus Nahdlatul Ulama. Belum selesai juga, baju lagi orang ditanya, caleg DPR RI nomor urut tuh. Semua dia baca. Siapa yang salah? Siapa yang salah? Imam. Yang kedua, kenapa disuruh baca yang orang hafal? Supaya kalau imam salah, ada yang bisa bantu. Coba kalau imam salah wadduha, kita bisa bantu. Kenapa? Karena kita hafal. Tapi coba kalau imam baca Al-Anfal, begitu salah, ya hadapi kesusahanmu sendiri. Siapa suruh cari susah? Ada ini wallahu alam benar atau tidak ini cerita. Anak muda dari penghafal Quran, dites hafalannya. Kau hafal nak? Kan masjid ini masjid tua. Dari jadi imam, baca Al-Fatihah lancar. Giliran surah yang dia baca, hanya dia yang hafal. Enak dengar, tiba-tiba dari atap ada cicak jatuh, kena telinganya. Pas kena telinga, kaget, hilang hafalan lanjutannya. Dia ingat, apa lanjutannya ayat tadi ini? Apa lanjutannya? Enggak juga, suasana hening dalam masjid. Tiba-tiba ini Pak Imam dia bilang, tolong bantu di belakang. Yang di belakang juga dia bilang, saya juga tidak tahu. Ada anak muda berteriak, dia bilang, kalau begitu ya sudah, Allahu Akbar. Siapa salah Pak? Siapa salah? Imam. Ada lagi nih, waktu saya kecil dulu di kampung, sholat lama sekali Pak Imam ruku, sujud, lama betul. Enggak seperti biasanya ini. Kenapa lama betul? Ada kawan saya diangkat kepalanya, langsung teriak, wih, hilang Pak Imam. Ternyata Pak Imam keluar dari pintu, bubar sholat. Yang ditunggu ndak ada Pak, bubar sholat. Pak Imam, kenapa tinggalkan jamaah? Dia bilang, saya kentut nak. Pak Imam, lain kali kalau kau kentut, kasih bangun supaya kita lihat. Dia bilang, itu justru saya malu kau lihat. Kacau sholat. Siapa yang salah? Siapa yang salah? Pak Imam. Itulah sebabnya dalam sholat, fikih sholat jamaah, tidak boleh sembarang jadi imam. Jadi makmum siapa saja boleh jadi makmum, tapi jadi imam tidak boleh.
Kenapa? Kalau salah imam, salah sab semuanya. 27 November akan datang. Kabupaten kita milih imam. Hati-hati milih imam. Kalau kau molek imam, namanya kepala daerah. Jangan kau pilih karena sekampung. Kamu bukan mau pilih kepala kampung. Jangan kau pilih karena satu suku. Kamu bukan mau memilih kepala kerukunan. Jangan kau pilih karena dia sepupumu. Pilih karena kalau yakin dia membawa amanah. Caranya satu. Kata Nabi, dengar ini. Kalau kau mau memilih pemimpin, kata Nabi, satu, lihat fatona. Apa itu fatona? Cerdas. Mau lihat cerdasnya, lihat aja dia kuliah atau tidak. Dia master atau tidak. Dia doktor atau tidak. Kalau ada ijazah tidak pernah kita dengar kuliah, hati-hati. Itu ukurannya, cerdas atau tidak. Pernah sekolah, pernah kuliah. Minimal itu ukurannya. Yang kedua, syaratnya kata Nabi, tablik. Apa itu tablik? Pandai bicara. Kalau dia cerdas tapi tidak tahu bicara, bagaimana caranya dia mau sampaikan apa yang dia mau? Saya jadi wali kota, ada cerdas otak saya punya pemikiran, tapi saya tidak tahu ngomong, bagaimana ceritanya? Maka keliru kalau ada orang bilang, dia cuma pandai bicara. Tidak, justru pemimpin harus pandai bicara. Rasulullah pandai bicara, Abu Bakar Siddiq pandai bicara, Umar bin Khattab hebat berpidato, Ali bin Abi Thalib juga begitu, Utsman bin Affan juga begitu. Kalau ada pemimpin sekarang Pak, coba lihat pemimpin kita. Bukan dia bikin naskah, dibikinkan naskah pidatonya, masih baca pun masih salah-salah. Yang ketiga syarat pemimpin, ulang, cerdas. Dua, pandai bicara, tablik, menyampaikan. Tiga, sidik, bisa dipercaya. Bapak mau tahu bagaimana dia bisa dipercaya atau tidak? Lihat aja ngomongannya. Lihat dia waktu kampanye. Kalau dia kata A baru dia bilang C lagi, jangan kau percaya orang begitu. Dan yang keempat, amanah. Biar dia cerdas, pandai bicara tapi tidak amanah, bahaya. Lebih baik memilih orang bodoh tapi amanah daripada orang pintar tidak amanah. Karena lihat penghuninya KPK. Ada orang bodoh, orang cerdas semua di dalam Pak. Kenapa? Karena dia tidak amanah. Saudara-saudara sekalian, tapi pesan yang paling penting, berbeda pilihan boleh, tapi jangan berpecah belah. Mau pilih nomor 1 silakan, nomor 2 silakan, nomor 3 monggo, nomor 4 silakan, sampai nomor berapapun silakan, tapi jangan kau berpecah belah. Orang yang mau jadi kepala daerah, kamu bertetangga bermusuhan. Masih ingat pilpres? Ingat pilpres? Siapa yang bertanding calon presiden? Joko Widodo lawan Bapak Prabowo. Siapa yang menang? Joko Widodo. Siapa menterinya? Bapak Prabowo. Bertarung dia, satu paket. Kamu bertetangga dari sejak 2019 sampai sekarang masih masuk buku, masih bermusuhan. Apa kamu dapat? Kepada calon, jangan terlalu percaya ke Pak, tim sukses. Jangan terlalu percaya Pak, tim sukses. Lebih baik Bapak yang terjun langsung, menyapa masyarakat. Menyapanya insya Allah keringat-keringat capeknya, letihnya jadi amal. Kalau memang Bapak mau amar ma'ruf nahi mungkar jadi kepala daerah. Kalaupun Allah takdirkan bukan Bapak pemenangnya, bukan kalah ya, tidak menang, bukan kalah. Saya 2014 ikut Pilkada Makassar, 10 pasang calon, kalah tidak, cuma yang menang lebih banyak suaranya. Saya tidak mau bilang kalah, belum tentu dia lebih hebat dari saya. Ternyata Allah tahu, dasat, tidak usah kau jadi pejabat. Kalau saya menang waktu itu, saya tidak ceramah hari ini di sini. Andai saya menang waktu itu, bisa jadi saya berpenghuni penjara, karena bisa jadi saya salah mengelola anggaran. Allah katakan, dasat, tidak usah jadi pejabat. Andai saya jadi pejabat, setengah mati saya hormat. Datang Kapolres, siap komandan.
Datang Kapolda, siap Jenderal. Datang Gubernur, siap Gubernur. Datang Presiden, siap Pak Presiden. Sekarang saya jadi ustadz, mereka semua yang hormat sama saya. Jadi Bapak, kepada tim sukses, silahkan jagokan jagoanmu, tapi jangan kau menyebar hoax. Lebih baik Anda kemukakan tim sukses, apa visi misimu. Tidak usah kau cari jelek-jeleknya lawanmu. Yang namanya kau cari-cari pasti ketemu. Iya, kalau itu benar. Kalau fitnah, kamu akan menderita di akhirat kelak. Kalaupun benar tetap tidak boleh. Kenapa? Namanya ghibah. Kalau kau mau tunjukkan kesalahannya bukan di medsos, tapi ketika kau debat. Nanti kan ada debat. Disitulah kamu ajukan apa persoalanmu yang kau tidak senang sama calonnya orang. Itu namanya debat. Tapi pada intinya Pak, lalui pemilihan ini santai. Jangan kau bermusuh-musuhan. Kalau kabupaten kita ini ribut, bukan orang Sulawesi Selatan yang menderita, bukan saudara kita yang ada di Jawa. Siapa? Kalian semua yang tinggal di kabupaten ini. Kamu mau pilih jagoanmu silahkan, tapi hormati lawanmu. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah engkau kepada tali persaudaraan agama Allah dan janganlah engkau bercerai-berai. Kepada penyelenggara, polisi, tentara, ASN, Panwas, KPU, ingat, begitu kau memihak kepada salah satu calon, jabatanmu cuma 5 tahun, tapi perbuatan tidak adilmu nanti akan diseret kamu di akhirat. Amanah paling 5 tahun, tapi tanggung jawabnya sampai di akhirat kelak. Bapak, saudara-saudara sekalian, mudah-mudahan kehadiran kita di tempat ini kita bisa mendapat fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Ustaz, kemudian dilengkapi adik-adik sholat jamaah ke masjid. Kalau tidak bisa 5 waktu, adalah dalam 1 waktu, mungkin subuh atau maghrib. Coba sedikit demi sedikit, insya Allah. Mudah-mudahan makin hari makin lengkap sholat jamaah kita. Ingin rasanya berlama-lama, tapi waktu jualah yang membatasi kita. Sebelum saya akhiri, saya sebagai penghormatan saya kepada Bapak Insinyur Haji Muhammad Nur Rifani, saya akan memberikan hadiah kepada beliau. Hadiahnya berupa gamis, gamis baju cap gajah duduk. Kenapa disebut gajah duduk? Sebab sejak ada ini gajahnya tidak pernah berdiri. Dan kalau mau lihat yang asli, yang bagus, produksinya asli, ada tulisan Arabnya. Nih, ada tulisan Arab. Bapak-bapak selama ini hanya kenal gajah duduk itu sarung. Sekarang ternyata gajah duduk sudah punya baju juga. Bahkan ada peci dan juga ada jilbab. Nah, gajah duduk. Ini gajah duduk produk dalam negeri. Berarti mencintai produk dalam negeri. Kalau produk dalam Timur Tengah itu produk luar. Produk dalam negeri, mencintai negeri kita adalah bagian dari iman. Hubbul watan minal iman. Kenapa sarung Pak Ustadz? Ada simbolnya. Sarung ini menutup aurat. Aurat itu rasa malu. Saya berharap Bapak yang saya berikan baju ini menutup rasa malunya masyarakat kabupaten ini. Malu dari kebodohan, malu dari maksiat, malu dari kemiskinan, dan malu dari pengangguran. Monggo Pak. Foto dulu. Terima kasih kepada Habib Taufan. Saya juga kasih hadiah sarung gajah duduk. Yang kalau mau lihat yang baik, gajah duduk sarung banyak modelnya. Ada Asia kembang, ada juga Asia merah putih, tapi ini yang kembang. Ada tulisannya, tulisan Arab ini. Ini bacanya bukan handuk, ini sarung.
Bercanda. Oke, oke Bib. Ya. Foto dulu. Ya. Ini sarung. Kalau kita kedinginan pakai sarung. Saya berharap Habib hadir untuk menutup rasa dinginnya masyarakat kabupaten ini. Lalu Bapak Ibu bertanya, kami dapat apa Ustaz? Silahkan beli di toko masing-masing. Kenapa Gajah Duduk Ustaz? Karena beliau sponsor saya. Terima kasih, mudah-mudahan ada berkah. Meskipun kita tidak berjabat tangan secara langsung, tapi percayalah di hati saya ada pian sawartaan. Kalau boleh berjabat tangan silahkan, mau jabat tangan sama saya. Mohon maaf, penuh maaf, kada usah cium tangan saya. Apalagi pian-pian yang sudah dewasa dari saya risih kalau dicium tangan saya oleh orang tua saya. Cukup jabat tangan, cipika-cipiki sudah tutup. Tapi Bapak Alhamdulillah sudah mendengarkan ceramah ini. Semoga ilmu yang didapat barokah dan bermanfaat, dan kita semua selalu diberikan kesehatan, diberikan kelancaran rezeki, dimudahkan segala urusannya. Amin Allahumma amin. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.